Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bersyukurlah agar Allah menjaminkan kepada kita dua hal. Pertama, Allah pastikan akan menambah nikmat itu. Surat 14 Ibrahim ayat yang ke-7. Yang kedua, Allah menjaminkan kita terbebas dari azabnya andaikan kita beriman dan bersyukur kepadanya. Surat 4 ayat 147. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita, panutan terbaik kita, contoh teladan yang wajib kita teladani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tidak terusir dari haud beliau sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya cuma dua: menjaga kemurnian tauhid dan mengikuti sunnah beliau, dan jangan menyelisihinya dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Karena ketahuilah, yang terusir dari haudnya beliau, telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah pelaku bid'ah. Orang yang tidak minum telaga haud pertanda dia tidak masuk surga. Kata orang Cirebon, naon nyaho tateh. Baik, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Saya minta maaf tadi saya terlambat 5 menit ya, karena tadi jalanannya agak padat. Kalau ibu-ibu emang lebih cepat datangnya ya, karena mau kejar hadiah kan? Enggak ya? Serius, mau cari ilmu apa hadiah? Sumpah loh. Baik, dua-duanya ya. Siapa? Sekali nyelam 2 pulau terlampaui ya. Jangan sambil nyelam minum air kembung mati loh ya. Dulu SD saya dimarahin guru karena ada soal bahasa Indonesia sambil menyelam titik-titik. Saya tulis 2 pulau terlampaui. Kata dia, guru salah nak, sambil nyelam minum air goblok, kan kembung mampus. Baik, kita seperti telah kita ketahui bersama, kita akan membahas ya bahasan kita Nidaatur Rahman li ahlil iman. Seruan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Atau ada 2 judul, satu maksudnya
Ya nida'atur rahman li'ibadir rahman. Ya seruan-seruan Allah Rahman kepada hamba-hamba yang beriman. Dalam Quran kata ibadur rahman hanya terulang 2 kali saja. Ya, dalam Quran kata ibadur rahman hanya terulang ke dalam dua kali saja. Dan keduanya tidak Allah tujukan kecuali kepada para muwahhidun, para orang yang bertauhid saja. Pertama, Allah sebutkan para malaikat dengan ibadur rahman. Surat 43, surat Zuhruf, ayat yang ke-19. Jadi kata ibadur rahman yang pertama adalah kepada para malaikat. Malaikat senantiasa beriman, bertauhid, tidak kufur, tidak juga syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah menyebutkan mereka dengan hamba-hamba dari Allah Zat yang Maha Penyantun. Tidak disebut ibadur rahman kecuali mereka hamba-hamba yang beriman. Yang kedua adalah orang beriman selain malaikat. Surat 25 Furqan ayat yang ke-63. Ya, dan sifat-sifat ibadur rahman bisa antum lihat di surat yang ke-25 tadi. Furqan ayat 63 sampai dengan ayat 74. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, para hamba Allah yang beriman itu yamshuna 'alal ardi hauna, senantiasa selalu merendahkan diri, bukan rendah diri ya. Maksudnya tawadu. Beda dengan inferior. Bukan dengan rendah diri. Merendahkan diri berbeda dengan rendah diri. Rendah diri kan orang merasa inferior ya. Tapi kata Allah yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka maksudnya la mukabbiran, tanpa ada kesombongan. Tawadu. Ya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jika mereka disapa oleh orang-orang bloon, orang-orang bodoh, celaan, ya, mereka bersikap dengan sikap santun. Tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Tidak membalas ketusan dengan ketusan juga. Qalu salama. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Paham? Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita sifat-sifat ibadur rahman. Ibadur rahman bukan berarti orang suci, enggak. Bukan berarti orang tidak pernah berbuat dosa, salah. Ibadur rahman salah satu tandanya kalau toh terjatuh kepada dosa. Kalau toh pernah terjatuh kepada dosa. Kalau Anda bertanya, Pak Salim, saya ini dosanya banyak banget. Jawabannya kita semua punya dosa banyak, Mbak. Tidak ada tidak punya dosa. Mungkinkah saya bisa menjadi ibadur rahman? Sangat mungkin. Karena salah satu indikator ibadur rahman berbuat dosa termasuk syirik sekalipun. Tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jadi salah satu indikator, kita ini kan mantan penjahat bukan? Kita ini mantan bid'ah bukan? Tampang-tampang ibu ini mantan penjahat loh. Gibah itu kejahatan bukan? Kan ibu pasti gibahin orang kan? Masih apa sudah enggak lagi? Jawaban Anda cukup meyakini, tapi demi Allah saya enggak yakin. Ini kejahatan. Ini dosa besar. Ya, dan gibah itu lebih berat dari membunuh. Ya, membunuh dosa besar. Tetapi kita tinggalkan, kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Lihat kita di surat 25 tadi, ayat 68 sampai ayat 71. Hamba ibadur rahman apa? Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Di antara hamba Allah Pak, mereka tidak pernah berbuat syirik. Wala yaqtulun nafsal lati haramallahu bil haqq.
Mereka tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan dibenarkan. Jadi boleh bunuh, tapi ada alasan. Jangan membunuh gara-gara judi online. Ya, jadi kita jihad jangan membunuh orang kafir, bukan. Ada alasan bukan? Ada alasan. Orang murtad dibunuh, ada alasan enggak? Orang berzina dirajam sampai mati, ada alasan enggak? Maka boleh orang membunuh asal ada alasan. Maka membunuh termasuk dosa besar. Ya, wala yasnun, tidak berzina. Kalau syirik berkaitan dengan hak Allah, membunuh berkaitan nyawa manusia. Berzina mengotori kehormatan manusia. Ini dosa besar. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Kalau ada di antara kita yang pernah melakukan itu, kita mati dalam keadaan membawa dosa dan kehinaan. Wa yadkhulu nafsana, dan Allah masukkan kita ke neraka dalam keadaan hina. Kecuali Allah katakan, ayat yang keberapa? 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang bertaubat, beriman. Kenapa mesti beriman, Pak Salim? Kata Nabi, tidak, syirik itu membatalkan keimanan, bukan? Membunuh itu mengurangi iman, bukan? Kalau misalnya ibu bapak membunuh orang tanpa alasan, dosa besar. Ya, dosa besar bisa lihat catatan surat 4 An-Nisa ayat 91, 92, 93. Ya, tetapi kalau ibu menganggapnya halal, murtad, kafir. Faham? Bunuh karena emosi misalnya, sehingga tidak kontrol lalu membunuh orang. Tapi ibu mengakui bahwa itu hukumnya haram, itu dosa besar, maka tetap dosa besar, tidak kafir. Tapi kalau ibu meyakini bunuh dia halal, maka ini kafir, murtad dari agama. Maka kalau bertobat memperbaiki iman, bukan? Karena imannya sudah hilang, minimal berkurang imannya dengan membuat dosa. Kata Nabi, tidaklah membunuh seorang mukmin beriman ketika dia membunuh. Ya, seorang mukmin tidak beriman ketika dia berzina. Maksudnya cacat imannya. Tapi kalau misalnya bapak-bapak yang omes otak mesum, yang biasa omes bapak-bapak kan, ya osel otak selangkangan, dia terkadang bapak-bapak di depan saya, tidak tertutup kemungkinan. Ya, osel otak selangkangan. Nah, ibu kalau dalil nggak hafal, tapi kalau istilah hafal bukan. Kalau dia meyakini kehalalannya, murtad dia, kafir. Karena zina dosa besar, haram. Tapi kalau dia meyakini keharamannya, berzina hanya mengurangi keimanan. Maka syarat kita bertaubat pertama adalah beriman. Perbaiki iman kita. Perbaharui iman kita, mentauhidkan Allah kembali. Ya, kata Allah, wa amilas salihan, dan hendaklah diikuti dengan amal saleh. Alasannya kenapa, Bu? Kenapa kalau bertobat mesti amal saleh? Karena fungsi amal saleh untuk mempermudah pengampunan. Faham? Karena fungsi amal saleh adalah untuk mempermudah pengampunan, penghapusan dosa. Surat 11 ayat 114. Kalimat innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa. Maka perbanyaklah berbuat amal saleh. Ya, jadi tobat itu pertama bertaubat. Syarat tobat ada berapa? 3 kan? Pertama an-nadam, menyesal dengan ingat Allah. Yang kedua beristighfar. Ya, yang ketiga apa? Bertaubat. Apa perbedaan taubat dan istighfar? Taubat berkaitan dengan dosa yang ditinggalkan. Taubat berkaitan dengan dosa yang akan kita perbuat. Jadi orang bertaubat berarti tidak mengulangi lagi. Kedepannya clear. Ya, tidak berkeinginan untuk melakukannya. Maka terpenuhilah syarat taubat tadi. Ya, apa kata Allah? Jadi syarat yang dimaksudkan oleh taubat ini
Ya, kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Allah akan merubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Artinya Allah akan merubah kita menjadi lebih baik. Dulu sebelum ibu hijrah, ibu gimana agamanya? Belang betong bukan? Ya, dulu waktu usia liar-liar gimana? Ini kan sekarang uji usia jinak-jinak bukan? Hidup lebih baik bukan? Kualitas hidup lebih baik bukan? Dulu sebelum ibu kenal sunnah, ngaur nggak? Ngaco nggak? Ya, semua dianggap baik bukan? Apa kata iblis? Betul? Tapi begitu ibu kenal sunnah, kenal agama, semuanya ada rasa takut bukan? Takut yang melahirkan upaya pencegahan dari kemungkaran. Ini kebaikan yang Allah ganti. Taubat, dengannya Allah ubah keadaan kita menjadi lebih baik. Jadi orang disebut ibadah bukan tidak dosa, pernah berbuat dosa. Bahkan mungkin banyak dosa. Ya, makanya jangan mencela orang yang pernah berbuat dosa. Ya, saya punya cerita, Bu. Saya pernah diundang sebuah acara alumnian. Biasalah ibu-ibu. Kalau alumni datang dengan semua stylenya diperlihatkan kan? Masya Allah. Ada yang bajunya Yves Laurent. Ya, ada yang Christian Dior. Ada Dolce Gabbana. Macam-macam mereka. Saya lihat satu-satu. Bapak kenapa lihat? Ini tasmu merek ini kan? Nomor edisinya ini kan? Gila Bapak tahu? Iyalah. Emang lu pikir gue cuma hafal Quran? Semua mode dunia saya tahu. Karena seorangnya fashionable saya bilang. Ya. Terus begitu sholat, ya, ada ibu-ibu muda bilang ke kakak seniornya, ibu ini salah satu deputi di BUMN. Terlihat gayanya itu sosialita banget nih ibu. Angkuh lagi. Tapi seorangnya cuek aja, itu bukan urusan gua lah. Terus kata temannya gini, Mbak jangan pergi dulu, udah azan sholat dulu. Kata dia saya mau pergi buru-buru. Kata si temannya, Mbak mendingan sholat dulu. Kalau tiba-tiba ada uzur di jalan kan kasihan. Ya, Allah didahulukan lah Bu, udah jangan sok suci loh. Nah, terus dia bilang, Pak Salim tahu gak? Dia ini dulu waktu sekolah paling brengsek. Ya, dulu ini orang ini paling rusak dulu. Kenapa ibu celah dia, Bu? Allah aja bangga dengan orang mantan penjahat yang Allah nggak suka kayak ibu. Kok bisa sih, Pak? Ya bisa. Masa iya sih? Dia bilang masa sih? Lah iya sih. Bukan Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang bertaubat. Surah 2 Al-Baqarah ayat 221 bukan? Ya Allah saja cinta kepada mantan penjahat. Kenapa ibu nyinyir? Yang Allah suka kayak ibu, bodoh tapi belagu. Namanya Bibi, bodoh belagu saya bilang. Kata teman-temannya, rasain emang enak diruqyah loh. Ya ibu reaksinya kayak setan bunting infeksi, Bu, biasa aja kali. Ya ikan teman ibu cuma ta'awan wal birri wat taqwa. Dia berusaha untuk saling tolong kebaikan dan takwa bukan? Dia tidak mencela ibu, dia bicara juga santun kok. Jadi ibu ini kayak istrinya Abu Lahab saya bilang. Ibu gaya penampilan dan logikanya kayak istrinya Abu Lahab. Nanti ibu arisan di neraka tetanggaan sama istri Abu Lahab mau loh. Sosialita neraka saya bilang. Apa kata dia? Sadis amat Pak Salim jawabnya. Jadi Allah saja bangga dengan orang bertaubat. Allah muliakan orang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertaubat. Maka kalau orang bertaubat gak boleh ungkit-ungkit masa lalunya yang kotor. Faham? Allah saja sudah menutupinya. Kenapa kita buka-buka? Faham anak-anak? Itu. Jadi ibadur rahman bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Ya, kemudian ayat 71-nya. Wa man taba wa amila salihan fa ulaika yatubul
Wa kana Allahu, mereka itu orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi kalau ibu pengen tahu definisi taubat nasuha, di seruan terakhir kepada orang beriman, surat 66 ayat 8. Itu seruan terakhir dalam Quran kepada orang-orang beriman. Ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kalau ibu ditanya, Pak, taubat nasuha itu kayak apa sih? Ibu-ibu kan terkenal dengan sisi kan? Jawabannya surat 66 ayat 8 juntuh. Surat 25 ayat 70-71 tadi. Paham ya? Taubat nasuha itu taubat yang tadi. Bertaubat, beriman, dan menyusuli dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kita dicatat sebagai ibadur rahman. Jelas Bu? Jadi ibadur rahman bukan orang yang suci, ya. Yang suci malaikat iya, tapi selain malaikat bukan berarti orang yang suci, tapi orang yang berusaha mensucikan dirinya. Dosa itu kotor bukan? Dosa itu kotor bukan? Dan taubat itu pembersih bukan? Jadi ibadur rahman bukan orang suci, tapi orang yang berupaya mensucikan dirinya. Salah satunya dengan taubat, iman, dan amal saleh. Jelas? Udah tahu jawabannya enggak? Berarti kita bisa tercatat ibadur rahman. Bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa. Tetapi orang berdosa, menyadari dosanya, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, munibu ilaih, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, ibadur rahman bukan orang suci, tapi orang yang menyadari kotor dirinya lalu berusaha mensucikannya. Faham anak-anak? Yakinlah. Serius. Saya ngomong kecepatan nggak? Pas kecepatan ya? Saya tanya, saya cepat apa antum yang lemot? Kecepatannya? Oh, pas ya. Makanya kalau ngadi sama saya kemampuan speednya harus percepat. Ya karena ini 5G. Ya, saya udah masuk pada logika 5G Zan. Yang nggak ada 4G lagi. Ya, ibu-ibu ini kan ibu-ibu milenial bukan? Yang gadgetnya udah 5G bukan? Nah, sinyalnya kencang maka cepat nangkapnya. Jelas? Maka kita berusaha menjadi ibadur rahman. Dan ibadur rahman, maka dengan jiwa itu insya Allah responsibility-nya kepada seruan Allah itu lebih mudah. Kenapa? Karena hatinya sudah disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena salah satu sebab manusia menolak kebenaran karena hatinya diliputi dosa. Ibu lihat di surat ke-83 ayat yang ke-13, balrana ala qulubihim lastasmi. Akan tetapi hati mereka yang tertutupi. Nabi ketika menjelaskan ayat ini, nanti lihat dalam Sahih Sunan Tirmidzi, kitab tafsir Al-Quran, bab penjelasan surat 83 Al-Mutaffifin ayat yang ke-13 tadi. Kata Nabi apa? Jika seorang hamba berbuat dosa, maka Allah meletakkan satu titik hitam di hatinya. Jika dia bertaubat, beristighfar dan bertaubat, Allah hilangkan titik hitam itu, sehingga hatinya kembali menjadi putih. Tapi jika dia menambah dosa, maka Allah tambah satu titik hitam lagi di hatinya. Jelas ya? Dan terus bertambah dosa, maka bertambahlah hati itu. Lambat laun hati itu menjadi mati. Kalau hati menjadi mati, maka dia tidak akan merespon seruan. Dan salah satu hak
Salah satu penyakit yang menyebabkan ketika hati itu menjadi buta. Lihat surat 22 ayat 46 surat Al-Hajj di kalimat yang kedua. Ketika Allah bilang qul siru fil ardi fanzuru kaifa tusrifun. Apa mereka tidak berjalan di muka bumi agar mereka menyimak memperhatikan ayat Allah. Tapi Allah bilang fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Katalah sungguh yang buta itu bukan mata di kepalanya, tapi yang buta itu adalah hati yang ada di balik dada. Faham? Maka taubat itu untuk memberikan warna bersih pada hati. Kalau hati dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hati itu merespon dengan baik. Yang dikenal dengan tazkiyatun nafs. Jadi jiwa itu memiliki berapa kecenderungan? Bu, jiwa manusia itu memiliki beberapa kecenderungan. Dua, apa dan apa? Kebaikan dan keburukan. Dalilnya, jawab mesti bertanggung jawab. Ada dari lu jawab tapi tidak bertanggung jawab atas jawaban. Jadi makanya tidak heran kalau ibu banyak menyebarkan gosip. Itu namanya iwapi. Ikatan wanita penyebar isu. Bicara tanpa hujah itu isu namanya. Ibu rubah jadi iwapi. Ikatan wanita penyebar ilmu. Dan itu dengan hujah. Qala Allah, qala Rasul. Faham anak-anak? Saya agak jutek ya. Ngomongnya ada sadis gitu ya. Karena ibu lu mesti disadisin ya. Supaya cepat berubah. Kadang-kadang mesti digampar sekali-sekali kan. Kalau dibelai kayaknya manja deh. Ya, maka sekali-kali digampar boleh dong. Ya. Dalilnya adalah surat 91. Surat Asy-Syams. Ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anak-anak, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi kami ilhamkan kepada manusia kecenderungan kepada fujur, kejahatan dan takwa. Anta pasti bertanya, kalau anak Anda nanya, nenek, eyang, kenapa Allah ciptakan jiwa kita condong kepada kejahatan dan keburukan? Kan kita diuji Allah dengan kebaikan dan keburukan, bukan? Jelas? Karena hidup ini ujian, bukan? Ujian itu ada berapa? Dua. Kebaikan atau keburukan. Faham? Lihat surat 21. Ya, surat Al-Mu'minun, surat Al-Anbiya ayat 35. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi hati condong kepada kebaikan karena dua konten keujian, bukan? Maka hati kemungkinan baik atau buruk, bukan? Paham? Maka Allah jadikan hati punya kecenderungan sebagai ujian. Coba lihat, Allah bilang fujur lebih dahulu. Fujur orangnya fajir, orang yang jahat. Ya, jamaknya fujar, orang-orang yang jahat. Ada dua kecenderungan. Maka apa kata Allah di ayat 9? Qad aflaha man zakkaha. Jadi kita bukan orang suci, tapi berusaha mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mereka yang mensucikannya. Jiwa dari kecenderungan kepada kejahatan. Pertanyaan, kenapa Allah sebutkan fujur lebih dahulu daripada kebaikan? Saya cara psikologi aja. Ibu-ibu kalau dihadapkan pada kebaikan keburukan lebih tertarik mana, Bu? Ngaku loh. Saya kasih contoh aja. Ibu kalau ngaji lama-lama pasti jenuh. Ya, kakinya celunjuran begini, lipat lagi,
duduknya mirip. Tapi kalau ghibah, masya Allah, lalu terus semangat sekali. Ibu-ibu kalau ngaji gak perhatikan, tapi kalau ribahan, swear deh, yakinlah, beneran, masa sih? Ibu jadi investigator betul kalau di majelis ghibah, betul? Semangat kalau cerita ghibah, ya, betul? Karena kejahatan itu dibuat menarik, kejahatan itu dibuat menarik, ya. Ibu lihat dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Ya, kitab sifat surga dan neraka. Nabi mengatakan ketika Allah menciptakan surga dan neraka, berarti surga dan neraka sudah diciptakan. Kalau ada orang mengatakan, ngapain Allah ciptakan surga dan neraka? Tahu belum ada penghuninya? Bukan urusan lo. Yakin bahwa Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Nggak penting ada penghuni atau enggak kan? Toh Allah nggak butuh properti dijual juga. Dan tidak mungkin terbengkalai, tidak terurus kan? Maka Allah katakan kepada Jibril, datanglah lihat surga, isinya dan apa-apa yang aku sediakan bagi calon penghuninya. Maka Jibril datang kepada lihat surga, kemudian kembali kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, andaikan mereka melihat pasti menginginkannya, tapi sayang jalan ke sana sangat terjal. Jadi Imam Tirmidzi menuliskan bab surga, jalan ke surga adalah hal yang tidak disukai nafsu. Jalan ke neraka dengan hal-hal disukai oleh nafsu. Tentang hadis ini. Kemudian kata Allah, pergilah engkau melihat neraka dan apa yang tersedia di sana untuk calon penghuninya. Maka dia pergi. Maka Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, fabi'izzatika, demi kekuasaan, andai kata mereka melihat neraka tidak ingin masuk ke sana, tapi sayang jalannya ke sana dipermudah. Paham? Maka neraka itu di atas, neraka itu di bawah, surga itu di atas. Namanya nanjak di mana-mana, sulit keles. Kalau di bawah duduk langsung seluncur saja nyampe. Makanya kalau neraka itu mudah aksesnya, surga itu agak sulit aksesnya. Maka kata Allah, kan aflaha man zakkaha, beruntunglah kita yang mengalahkan nafsu kita menuju kepada kejahatan. Sumber kejahatan itu berapa? Sumber kejahatan itu ada berapa? Woi, ini saya tanya orang apa orang-orangan sawah ya? Punya mulut tapi nggak ngomong, Masya Allah. Sumber kejahatan ada berapa? Banyak. Pengalaman apa pengetahuan? Nah, berarti mantan penjahat ya. Nah, sumber kejahatan tuh dua, bodoh. Pertama, sumbernya internal, nafsu. Yang kedua, eksternal, setan. Coba lihat zikir pagi, sore. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai' wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta. Perhatikan, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang datang dari jiwaku dan kejahatan dari setan. Faham? Jadi kejahatan itu ada berapa sumbernya? Dua. Nafsu dan setan. Ya, coba lihat nafsu. Surat 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Yusuf berkata, aku tidak bisa melepaskan diriku dari nafsu, karena sungguh nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Nafsu kalau suruh ngaji nggak suka, Bu.
Tapi kalau dia gibah, lugu banget gitu loh. Lanjutkan bersama, kita bisa go to hell gitu. Ya, yang kedua sumber kejahatan itu adalah syaitan. Surat 21 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwasy syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Tapi ingat, setan itu enggak kuat. Paham? Tapi setan menggunakan celah kelemahan pada jiwa. Kalau kita berani mensucikan nafsu kita dari kejahatan, maka tidak ada peluang bagi setan. Karena setan dapat menisahkan ada peluang, ada celah yang ada pada kotornya jiwa tadi. Lihat surat 4 ayat 118 sampai 120. La'anahallah wa qala la'attakhidhanna nasiban mafruḍa. Setan yang bilang, Allah berkata, aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu itu. Artinya setan itu menyesatkan tergantung peluang. Kalau bapak-bapak yang seksnya tinggi disesatkan dengan seksnya. Kalau bapak-bapak yang madu mata duit disesatkan dengan duit. Tergantung kejahatan kita inginkan. Gitu setan juga menghiasi kita macam-macam. Ya, dapat berzina. Selama suka sama suka, why not? Karena setan akan membuat kita memandang apa yang buruk itu baik. Surat 16 ayat 63. Setan itu menyuruh kita memandang yang buruk itu baik. Ya, jadi setan itu menyesatkan tergantung peluang yang ada di dalam. Ayat 119. Wala udillannahum wala umanniyannahum desurnya. Apa sesatkan mereka dengan membangkitkan angan-angan mereka. Mau tobat nggak apa-apa, masih muda ini. Dulu kita nggak, Bu. Ya, kalau dinasehatin tobat, Bu, insya Allah. Nah, apa kata iblis? Angan-angan. Ya, mau berbuat baik, insya Allah besok dia berbuat. Angan-angan. Padahal besok belum tentu pas. Kita suka menunda-nunda amal. Ini termasuk angan-angan. Ya, apa kata setan? Lanjutkan bersama, kita bisa. Ya, kemudian apa? Sudah tua, sulam bibir, sulam hari ini merubah wajah, merubah anatom, itu kerjaan setan. Falau ghayyarna khalqallah, aku akan merubah ciptaan Allah. Ya, itu namanya nenek-nenek gokil, nego namanya. Itu namanya action today, mampus tomorrow. Ya hari ini. Namanya apa? Action today, mampus tomorrow. Ya, Bu, kenapa bibir disulam? Biar terlihat sensual. Apa kata iblis? Jadi setan, ada orang punya ambisi, bukan? Setan hanya memanfaatkan peluang itu. Maka kita bersihkan nafsu dari kecenderungan kepada kejahatan. Sebab setan itu mendompleng peluang dalam diri kita, yaitu nafsu. Ambisi-ambisi nafsu itulah yang digunakan iblis untuk menyesatkan kita. Karena sesungguhnya iblis tidak kuat kok. Ya, iblis tidak kuat, tapi lu lebay. Saya pernah jelaskan surat berapa? 4 ayat yang ke-76. Di akhir ayat, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sungguh pengaruh setan itu lemah. Tapi selemah-lemahnya pengaruh, kalau kita lebay gimana? Bahasa Ambonnya suntuluyu, sentulan luyu. Paham? Maka tidak. Maka kita bersihkan jiwa kita dari kecenderungan kepada kejahatan. Kalau kita bisa mensucikan jiwa kita, maka setan gak punya peluang. Artinya apa, Bu? Setan itu virus. Kalau kita imun, aman gak? Paham? Setan itu adalah virus. Virus ada di mana-mana, bukan? Virus itu ada di mana-mana, bukan?
Tidak semua orang terkena virus, bukan? Karena ada yang punya imunitas, ada yang nggak punya imunitas. Maka tazkiyah ini adalah imunitas. Kita dengan mensucikan diri kita, ya, dari kecenderungan kepada kejahatan. Ketika sudah imun, virus tidak akan mungkin merontokkan imunitas kita. Paham anak-anak? Dan itu sifat ibadur rahman. Mensucikan dirinya, menegakkan nafsunya dari berbuat kejahatan. Caranya apa? Menghadirkan rasa takut kepada Allah. Karena nafsu itu salah satunya mesti ditakuti. Ditakut-takuti, bukan ditakuti, ditakut-takuti. Lihat surat 79 ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Salah satu menjaga nafsu itu dari menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ada pun orang yang takut kepada Allah, takut kebesaran Allah. Contoh, antum kalau takut pada suami, kira-kira berani selingkuh enggak? Mana suaminya galak lagi? Ya, kalau ada orang takut akan terjaga dari kejahatan. Atau antum tahu bahwa perbuatan antum dapat ditangkap CCTV polisi, berani nggak langgar lalu lintas? Itu contoh khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu cara mencegah kejahatan pada nafsu tadi, dengan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka dia menahan hawa nafsunya dari berbuat kejahatan. Ketika ada ibu ngajak gibah, udah tahu belum? Tahu apa? Tetangga kita itu hamil loh. Kata ibu, beneran loh. Ibu-ibu kalau gitu respon cepat kan? Bukan respon reaktif, dia cepat, bukan? Reaktif sekali. Sumpah loh. Nih setan juga kadang-kadang apa? Dosa loh bu. Dasar setan, perempuan setan apa? Kita bukan gibah bu, supaya kita ambil hikmah dari kejahatan. Masya Allah, gibah pakai hikmah lagi di bawah-bawah. Ini ibu-ibu banget bukan? Ini ibu-ibu banget, bukan dulu, sekarang nggak lagi. Karena sering diruqyah bukan? Ya, bu dosa loh bu. Iya sih, tapi kan kita cerita buat ambil ibrah, pelajaran, Masya Allah. Ambil pelajaran dari aib orang, coba lihat. Kira-kira apa kata iblis? Mantap. Lanjutkan bersama kita bisa kelabin tuhel. Lalu coba. Yang setan memanfaatkan kebodohan. Dengan cara apa? Memanipulasi kejahatan seperti kebaikan. Nauzubillah, maka sucikan kita. Ketika orang bergibah, jawabnya apa? Bu, tanya gini, kan orang suka begini. Dulu saya punya teman kuliah kan suka gibah. Ustaz tahu nggak? Tahu apa sadukan cenayang? Ngomong dulu baru nanya, nggak usah banget tanya. Mau cerita apa kamu? Ustaz dengerin dulu. Kalau kebaikan oke, kalau kejahatan nggak usah. Kebaikan Ustaz. Nah, dia cerita orang. Fulan begini. Emang hari kiamat Allah minta tanggung jawab ke Allah. Pakai bahasa Ambon dengan emang hari kiamat Allah minta tahu dari OC kan? Gak usah, ngapain kamu ngurusin dosa Allah? Itu bukan kamu tanggung jawab. Yang kedua, kalau dosa yang kamu cerita dengan dosa kamu pernah diperlihatkan amat yang paling banyak. Dosa kamu juga amat banyak, ngapain mikirin dosa orang, goblok? Apa kata saya? Rambut kamu keribu, otak kamu keriting. Makanya nggak nalar dia. Ngapain lu mikirin dosa orang? Lah dosa kamu aja banyak. Apa kata dia? Laki-laki kok jutek amat sih Ustaz? Jutek jujur intelek. Jutek itu apa? Nah ada pun you judes, jujur dari setan. Jadi gak usah. Ini cara kita menjaga jiwa kita. Gak usah ceritakan dari orang. Dosa kita juga banyak.
Saya bilang, emang you yakin dia masuk neraka gara-gara dosanya dia? Dosa dia sudah digugurkan sebagian karena kamu gibahin dia. Maka nggak usah cerita dosa orang. Lagian dosa saya juga banyak, lagi mikirin dosa saya, ngapain mikirin dia? Kadang-kadang saya bilang, udah kamu jangan bercerita, saya lagi mikirin jodoh saya. Jadi gue ceritain orang. Mikirin jodoh aja susah, ngapain mikirin dosa orang? Apa kata teman saya perempuan tadi? Banyak suka sama Ustadz dan jual mahal karena saya takut punya bini kayak lo tukang gosip. Sayang anak-anak punya ibu kayak lo udah goblok tukang gosip lagi. Kata dia sadis amat laki-laki ini. Karena kamu tuh persetan, perempuan setan saya bilang. Ya, sejak saat itu kalau makanya gibah saya lewat, hati-hati. Kata temannya, kenapa? Aduh, kata-katanya tulang-tulang rontok. Dia nanya, Ustaz, emang jawabannya nggak ada yang lembut gitu? Yang nggak akan pantas stadium 3. Yang bisa lo obat generik masih di kemo kan? Ya, kejahatan kamu itu penyakit. Dalam diagnosa saya penyakitnya stadium 3. Yang nggak bisa lo obat generik masih di kemo lah. Resikonya rambutmu gugur. Pintar ngomong dia, emang saya udah lahir silah udah cerdas. Maka jangan coba-coba sama saya. Ya, lagi urusan lu aja kuliah aja IP-nya aja nggak cukup-cukup ceritain orang. Ya, mendingan lu mikirin mata kuliah lo daripada lu mikirin masalah orang. Itu cara kita sederhana menjaga diri untuk terkotori. Kita dosanya banyak kok. Apa kata Abdullah, kata apa Muhammad bin Sirin ketika orang memujinya, Masya Allah ada orang laki-laki yang saleh. Ya, apa kata beliau? Wallahi demi Allah, andaikan Allah menampakkan dosa seperti bau busuk, Anda pasti tidak duduk dekat saya. Karena dosa saya pasti banyak. Dan andaikan dijadikan luka dan berbau busuk, maka dosa saya tercium ke seluruh penjuru dunia. Itu orang dulu, nggak kayak kita. Responnya, oh ya, baru tahu gua. Ternyata baik-baik ternyata. Gaya saya persis ibu-ibu banget nggak? Kan saya punya hafalan bagus, Bu. Kalau lihat contohnya seperti itu, maka saya punya penyakit bawaan suka niru orang persis gitu. Ya, jadi jangan. Ini contoh, kita menjaga kesucian diri kita, kecondoman kepada sebab apa? Semuanya bersumber dari hati, bukan? Ya, sebenarnya hati. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat jasadu kullu. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasada jasadu kullu. Jika dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Mulut tidak mungkin gibah kalau hatinya bersih, bukan? Ya, tidak menyemeni kalau hatinya jujur, bukan? Karena hati itu sumber kebaikan dan keburukan. Maka sucikan hati kita. Sekali lagi, ibadur rahman bukan orang suci, tapi orang yang menyadari dirinya tidak suci. Maka dia berusaha untuk mensuci. Waqad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah mereka mensucikan. Faham? Jadi misalnya dulu saya punya teman, kalau ngasih tahu temannya, jangan so suci loh. Saya bilang, kamu kuliah tapi blow on. Dia nggak merasa dirinya suci kok. Ya, justru dia tahu bahwa itu kotor, dijauhkan kita dari kotor. Berarti dia bukan merasa suci kan? Tapi itu bahasa setan. Kayak orang-orang kafir dulu, Nabi dianggap tukang sihir, bukan? Ya, sesat, bukan? Itu sama dengan kita. Orang kasih kebaikan, untuk merespon kebaikan kita cari apa? Menstigma keburukan untuk kebaikan, bukan? Jangan so suci loh. Apa kata iblis? Lo ejel luar biasa lo. Speaking lu bagus banget, di luar dugaan lo. Nggak boleh. Dia sedang tidak merasa dirinya suci.
tetapi dia sedang berusaha mensucikan dirinya. Jadi mau ibadur rahman bukan orang suci, saya ulang. Tapi yang menyadari dirinya tidak suci, lalu berusaha untuk mensucikannya. Di surat 35 Fatir ayat yang ke-18 kata Allah, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa mensucikan dirinya, maka manfaat untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sibuk dengan orang lain. Ya, sibuk dengan diri sendiri. Nah, inilah proses untuk penerimaan. Maka ibu-ibu kalau berobat, biasa kalau kita berobat itu kan pertama detoksinasi dulu kan? Betul? Proses pengobatan itu pertama apa? Detoksinasi dulu kan? Kalau sudah racunnya hilang, maka insya Allah tubuh merespon obat bukan? Jelas ya? Saya akan berobat 3 bulan. Hari ini hari ke-23. Pertama upaya detoksinasi. Jadi racun-racun di tubuh dibersihkan dulu. Kalau tubuh sudah bersih racun, insya Allah mudah menyerap obat. Seperti hati juga. Dosa itu racun. Dosa itu apa, Bu? Nah, keong racun apa racun? Racun. Kalau racunnya kita bersihkan, maka kebenaran mudah untuk diterima. Insya Allah setiap kita dengar ayat, bergetarlah hati kita. Ya, kalau ada racunnya, dengan ayat Al-Quran biasa saja. Coba ibu lihat surat 8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda orang mukmin sejati apa? Ketika mendengar Allah disebut bergetarlah hatinya. Karena hatinya bersih dari racun tadi. Ya, bukan sebaliknya. Astaghfirullah. Jangan sesuci Allah. Apa istighfar? Gitu. Jadi saudara hatinya berpenyakit. Jangan saling, Pak. Kadang-kadang ibu-ibu, astagfirullah dosa, Bu. Iya, Dede. Kayak setan gunting infeksi gitu loh reaksi. Karena hatinya berpenyakit, beracun tadi. Tapi kalau hatinya baik, astagfirullah dosa, Bu. Astagfirullah, maafkan saya ya. Saya hampir menyesatkan kamu. Karena hatinya bersih, maka responnya juga baik, ya. Dzukir wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ada tumbuh rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya beracun, jadi racun keong dia. Ya, matanya melotot, dadanya kembang kempis. Ya, gak usah Bu cerahin saya. Saya tahu apa yang mesti saya lakukan. Ya Allah. Apa kata iblis? Jadi harus bersih dulu. Kalau kita bersih, maka virus itu tidak mudah beracun. Itu satu. Artinya setan itu virus bukan? Quran itu obat bukan? Quran itu obat bukan? Apa dalilnya Quran itu obat? Oh, jawab. Quran itu obat bukan? Surat 17 ayat 82. Junto surat 10 ayat 57. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Pertanyaannya, mungkinkah obat dapat bekerja baik kalau ada racun pada tubuh itu? Tidak mungkin kan? Jelas? Maka tasbih itu detoksinasi. Ya, kita perlu membersihkan racunnya agar obat itu bekerja lebih efektif. Lihat surat 10 ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Obat ini hanya berguna bagi orang beriman. Dan iman ini melemah dengan maksiat bukan? Maksiat itu racun bukan? Dosa itu racun bukan? Dia melemahkan hati, menyebabkan jasmani kita tidak dapat menyerap obat dengan baik. Maka perlu dibersihkan. Tazkiyah itu dilakukan terus-menerus. Paham? Dan tidak usah ibu, saya tanya, kan sekarang tazkiyahnya aneh-aneh kan? Ada ESQ, ya, ada di sini SQ,
Education of Salim Qibas. Ada yang pakai musik, ya, zikirnya nyanyi-nyanyi, ya. Apa kata iblis? Itu bukan tazkiyah tapi tambah kotor penyakit, bego. Nah, pertanyaannya adalah dengan apa kita mentazkiyah? Dengan metode Nabi. Faham? Dengan metode Nabi. Siapa ingin mendetok dirinya, tazkiyah tadi, detok tadi, dia tidak akan memperoleh hasil baik kalau bukan mengikuti metode Nabi. Sebab sumber muzaki yang bersih itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua dengan ilmu. Ketiga Quran dan Sunnah. Lihat surat 2 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum, ya, yaslu alaikum ayatina. Nabi itu datang membawa Quran, bukan? Tapi Quran terima kalau hati kita kotor, bukan? Maka wa yuzakkikum. Maka Nabi itu mensucikan kalian. Yang disucikan apa, Bu? Hati dan otak. Kalau bodoh, nyerap nggak pelajaran. Kalau hatinya kotor dengan dosa, nyerap nggak pelajaran. Maka dibersihkan dua-duanya. Siapa membersihnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan metodologi Nabi, kata Allah, wa yuzakkikum. Dia Rasul itu mensucikan pikiran dan jiwa kalian. Faham anak-anak? Caranya apa? Dengan ilmu. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Sebab sumber kegelapan adalah kebodohan. Ibu-ibu namanya Mamon, mama Oon, bapak namanya Babon, bapak Oon. Oon itu benasa, sumber kegelapan, ya, sumber kotoran itu. Kalau nggak punya ilmu, racun dianggap obat, bukan? Jelas obat dianggap racun, bukan? Karena kebodohan. Bagaimana caranya? Wa yu'allimukum, artinya dengan ilmu, Pak Bu. Faham? Harus dengan ilmu. Ilmu itu apa? Alkitab dan Sunnah. Kitab dan Sunnah. Maka jangan tazkiyah kecuali dengan petunjuk Nabi berdasarkan Quran dan Sunnah. Misalnya zikir geleng-geleng kepala, ada maju mundur, ada muter-muter. Apa kata iblis? Tuhanlah saksikan, saya tidak sesatkan mereka sendiri, Tuhan. Ya, saya pernah ceritakan. Antum kalau ketemu iblis, nama gaulnya Bli. Antum tanya, hello bro Bli. Ibu-ibu berteman sama iblis enggak? Na'udzubillahi min dzalik. Bli, lu kan memang ditakdirkan nyesatin orang, kan? Emang. Berarti negara paling banyak kamu kunjungi negara mana? Indonesia enggak? Enggak. Saya udah berserah, tidak mau pernah, udah sesat sebelum disesatkan. Bahkan saya takut disesatkan mereka juga. Maka saya bayangkan kalau Dajjal datang, membernya paling banyak di mana? Indonesia. Ponari aja sampai ribuan orang datang, di mana Dajjal? Masih ingat kisah Ponari nggak, Pak? Itu baru Ponari, gimana Dajjalnya? Itu baru tes case-nya loh waktu Ponari, kan? Ibu-ibu lihat banyak kesesatan di Indonesia nggak? Jadi kalau Dajjal datang, anggota member ada banyak Indonesia. Jadi apa kata iblis? Gue gak datang, bahkan gue takut disesatkan sama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka metode itu metode nabawi dengan ilmu. Maka belajar. Maka kita belajar agar tidak dikotori. Contoh, kalau ibu nggak berilmu Quran dan Sunnah, dengar ceramah, kan ustadz gak mungkin salah, kan? Keyakinan begitu, bukan? Merasa bahwa ayat, kadang-kadang ayatnya benar tapi penjelasannya salah, bukan? Ini racun. Ya, coba lihat contoh syubhatnya. Ada wisata rohani, bukan? Ke kuburan berdoa di sana. Nah, syubhatnya apa? Karena oonnya tadi, Pak Kiai. Bahkan ada sekarang ini travel itu bersama dengan Kiai bikin wisata rohani tadi. Jadi ustadznya, kiainya punya murid,
jatahnya satu orang dia dapat 100 dari setiap orang yang datang ke ziarah kubur lewat mobil-mobil travel itu. Kira-kira iblis istirahat ke Indonesia? Jadi hari kiamat Allah iblis tanya, iblis kenapa kamu sesatkan? Kata mereka apa? Indonesia saham saya 10%, 90 kiai nggak tanya sama dia. Bahkan saya pun takut sama kiainya. Banyak dalih, apa syubhatnya? Tak kiai, kenapa kita berdoa kepada orang yang mati? Alasannya apa? Surat 2 Al-Baqarah, ini contoh bodohnya kita. Ayat 154. Wala tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu mengira orang yang mati itu orang mati syahid itu mati, maka hidup di kuburnya. Ini jadikan alasan kenapa mereka berdoa kepada orang saleh. Dulu saya punya dosen ngajarin itu. Saya kan orangnya rada aneh. Teman-teman saya setuju dengan Ustaz. Saya bilang, Prof, yang hidup nggak orang mati syahid, Firaun juga hidup. Kamu jangan macam-macam, Bapak yang macam-macam. Surah 40 ayat 46 kan, Allah perlihatkan kepada Firaun pagi dan sore nerakanya, bukan? Berarti Firaun hidup nggak, Pak? Yang hidup tidak hanya orang-orang saleh, Firaun juga hidup. Orang kafir juga hidup, keles. Nah, dari mana kamu tahu? Ya kalau nggak hidup gimana merasakan azab kubur? Baru teman saya bilang apa? Baru mikir kita. Apa kata beliau, kasihan orang tua sudah bodoh miskin lagi. Udah miskin bodoh lagi. Kan kasihan sekali kan. Dilahirkan miskin bodoh lagi. Diperalat sama itu profesornya. Jelas? Yang kedua, Pak. Emang kalau orang mati bisa diminta tolong kayak orang di Surabaya gitu kita teleponin? Yang benar aja dong, Pak. Emang hidup di sana di Mesir seperti hidup di dunia yang bisa diminta tolong? Bukan kata Allah di surat 327 ayat 35, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa bikin orang mati mendengar. Innaka la tumantul qubur, dan kamu tidak bisa bikin orang di kubur mendengarkan. Bagaimana Bapak tawar sama dia itu adalah bisa didengarkan? Pakai logika lagi. Ini orang saleh. Apa kata mereka pakai logika? Ini contoh bodoh. Jadi kotor nggak, Bu? Syirik kan? Apa kata mereka? Misalnya kamu mau ketemu menteri, kamu nggak kenal menteri, kamu lewat ajudan, bukan? Ini kata profesor saya begitu. Terus saya tanya, ajudan ada nomor registrasinya, Pak? Dia berapa nomor registrasi kalau dia ajudan? Apa kata dosen saya? Pusing saya ketemu kamu. Nah saya aja pusing, gimana Bapak nggak bikin pusing? Terus saya baru nanya lagi, Pak. Pak, itu kalau Bapak nggak kenal menteri. Nah kalau Bapak kenal menterinya, lebih langsung atau lebih pakai ajudan? Cepat langsung. Goblok, bukan Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Bukankah Allah dekat, bukan? Kenapa perantara, goblok? Kamu kurang ajar, sesudah tua. Lah tua goblok kebenaran. Abu Jahal tua dipanggil Abu Jahal karena bodoh, Pak. Saya saking marahnya, merasa disesatkan. Lah Bapak, goblok nggak? Allah maha mendengar, kenapa masih pakai ajudan? Ya, nah ini contoh kalau kita bodoh tertipu, bukan? Lalu saya bilang, Pak, ini syirik, Pak. Jangan bawa syirik, emang muka Bapak itu kelihatan syirik, Pak. Kenapa? Allah bilang menggunakan perantara orang mati dalam berdoa itu syirik, Pak. Surat 39 ayat yang ketiga. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang yang mengambil penolong selain Allah. Apa kata mereka? Kami tidak menyembah media-media itu kecuali menjadikan kami dekat kepada Allah. Perantara, bukan? Mereka bilang tidak menyembahnya, tapi Allah bilang apa? Mereka mengambil penolong selain Allah. Mereka tidak merasa perbuatan mereka syirik, tapi Allah bilang mereka syirik, bukan? Nah, contoh bodoh itu sumber kegelapan, bukan? Paham? Syirik itu saya tanya, kotoran paling besar apa, Bu? Woi, jawab yang lain. Apa? Antum
dari dulu jawabnya benar, gak punya dalil. Atau menghayal atau cenayang. Surat 9 ayat 28. Alladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Bukan fisiknya najis, tapi syirik itu najis, kotoran bukan? Syirik itu kotoran bukan? Dan kotoran itu adalah kebodohan bukan? Nah, maka untuk tazkiyah pertama metode Nabi, yang kedua dengan ilmu, berilmu lah Bu. Faham? Kalau kita sudah berilmu, insya Allah nggak disesatkan. Dosen saya marah, kamu kerjaannya protes. Saya nggak protes Bapak, saya luruskan kesesatan Bapak. Jangan Bapak sudutkan saya. Ya. Satu saat dia nanya, kenapa kamu kok suka memprotes ucapan guru dosen sih? Pak, saya kuliah gak gratis Bapak, saya kan bayar. Masa udah bayar sesat? Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator bukan? Kalau Bapak kan masuk neraka, Bapak masih mendingan, sudah digaji bukan? Ya, masih enak Bapak. Di akhirat susah tapi di dunia senang nggak? Saya udah bayar semester masuk neraka lagi. Namanya apa? Tangga atau eskalator? Eskalator. Nasib gue lebih jelek dari Bapak. Ya nggak mau sesat lah saya. Ini contoh kebodohan dengan manipulasi orang-orang atas nama agama kita dibodohi. Paham? Dalilnya benar, tetapi dimanipulasi maknanya. Orang mati syahid itu hidup. Jawab iya hidup, karena gak hidup kok. Paham? Tapi apakah orang mati bisa diberi tolong kayak orang hidup di dunia? Itu pertama. Paham anak-anak? Ini alasan kenapa akidah kita rusak. Kenapa karena kebodohan. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang bodoh lebih dekat kepada kekafiran daripada mata putih dan mata hitam. Karena kafir tanpa sadar. Tadi kata Allah syirik bukan? Dia tidak merasa syirik kan? Bahkan merasa paling dekat dengan Allah bukan? Ada orang mengatakan begini, ada dulu mantan-mantan bid'ah mabit namanya Pak Salim. Dulu ketika saya bid'ah di kuburan, khusyuk banget. Ya, khusyuk kalau berdoa di kuburan. Begitu saya kenal sunnah, kok saya nggak terlalu khusyuk ya? Karena dulu kan azan itu ditanah sama iblis kan? Iblis membuat kita merasa nyaman dengan bid'ah bukan? Ya, di mana orang narkoba kalau sudah sakau nggak pernah ingat kalau itu dosa kan? Seperti itu iblis membuat kita memandang kejahatan amal-amal kita. Faham? Nah, iblis hanya menyesatkan orang itu sunnah bukan? Makanya kamu gak khusyuk karena suka diganggu iblis. Faham? Diganggu setan. Lebih baik tidak khusyuk tapi di atas sunnah daripada khusyuk di atas bid'ah. Terlena seperti itu. Ada ibu-ibu ikut ESQ yang nyanyi-nyanyi zikirnya sampai mata melek loh. Ya. Asal usul dinyanyikan sampai matanya tutup buka. Temannya ngasih tahu, contoh bodoh, sesatnya karena kebodohan. Mbak, itu bid'ah loh. Gak ada petunjuk Nabi dan syariah seperti itu. Apa kata dia? Saya yakin benar. Karena saya khusyuk banget. Nah, ibu-ibu namanya ibu-ibu ya. Kan ibu-ibu penyakitnya apa? Panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Saya khusyuk sekali. Masya Allah. Khusyuknya. Pas saya di situ, Bu, khusyuk itu bukan tanda kebenaran. Kebenaran mendatangkan kekhusyuan. Tapi tidak semua khusyuk itu adalah benar. Coba Bapak lihat orang nyanyi. Hidung jemaat, khusyuk enggak? Oh, haleluya, khusyuk enggak? Khusyuk betul. Apakah ada khusyuk benar agamanya? Bapak lihat biksu-biksu, zikirnya khusyuk bukan? Apa khusyuk benar agamanya? Kalau dia bilang, oh iya ya Pak Salim ya, ibu ini tipikal perempuan, panjang lidahnya, pendek akalnya, perlu dihukai. Ini bodoh. Ya bodoh dipelihara. Ini sebabnya terjadi kesesatan.
Ini yang menyebabkan kita terjatuh kepada kotoran, yang menyebabkan kita nolak syariat. Yang penting kan niat, gak masalah kali. Masya Allah. Apa kata iblis? Galakan ini daripada gua. Ini bodoh. Maka tazkiyah itu dengan metode Nabi dengan ilmu. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Dengan pemahaman para sahabat. Kalau ditanya kenapa mesti nambah pemahaman para sahabat? Karena para sahabat adalah orang pertama yang berhasil ditazkiyah oleh Nabi. Dengan Nabi melakukan penetrasi ilmiah, para sahabat yang tadi sesat mendapat hidayah. Kotor menjadi bersih. Surat 3 Ali Imran 164. Merupakan hasil dari surat 2 ayat 151. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengatakan apa? Para sahabat sebelum ditazkiyah Nabi dalam keadaan sesat, bukan? Tapi dengan metode Nabi tazkiyahnya, dengan ilmu yang memadai, Quran dan Sunnah, mereka mendapat hidayah. Ini alasan ilmu itu Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah santri pertama di madrasah nubuwah. Karena anak-anak, mereka adalah jebolan pertama yang diluluskan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Karena semuanya mereka sesat. Berarti kebodohan adalah sumber kesesatan. Dan ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita lebih mudah untuk melakukan penerimaan al-qabul. Kalau al-inqiyad patuh taat. Ya, karena apa? Hati kita benar bersih iman. Iman itu pusatnya di mana? Di hati. Dalilnya, biasakan menerangkan pakai dalil. Ini karena kelamaan ngaji tanpa dalil kan, percaya ustadz kan. Ini kan korban pembodohan, bukan? Puluhan tahun lagi ngajinya begitu. Jangan naha ya Bu. Kalau saya ada sinis ya, sakit hati saya ibu-ibu dibodohin dari dulu. Biasakan berdalil. Ya, iman itu adalah sumbernya di hati. Banyak ayat. Salah satunya surat 49 ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, ini menunjukkan iman itu di hati. Apa kata Allah? Mereka bukan orang beriman karena iman belum masuk ke hati-hati mereka. Kan iman itu di hati. Lihat dalil yang kedua. Surat 49 ayat yang ke-7. Surat 49 ayat yang ke-7. Di kalimat yang kedua, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Cinta itu di mana? Cinta itu di mana? Yakin lo? Atau kan pengalaman jatuh cinta kan? Mantan-mantan cinta playboy kan? Di hati kan? Wa zayyanahu fi qulubikum. Iman itu menghiasi hati-hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra. Kalau imannya berfungsi baik, maka muncul ada kebencian kepada kekafiran, kepada kefasikan. Pertanyaannya, yang merontokkan iman apa? Dosa bukan? Ya, hati kalau ada dosa dominan, imannya melemah bukan? Kalau iman dominan, hati hidup bukan? Dan itu dengan tazkiyah. Paham anak-anak? Insya Allah kalau kita belajar ya alladzina amanu
hati kita langsung merespon dengan baik. Sami'na wa ata'na, kami taat. Karena itu kata Allah di surah 24 ayat 21. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih kum bainahum yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak usah mikir. Bu, saya cerita gini. Kalau beriman kayak malaikat ya, jangan melihat kepada apa ibu diperintah, tapi lihat siapa yang merintah, Bu. Allah maha benar gak? Allah maha baik gak? Mungkinkah Allah memudaratkan kita? Gak usah nanya. Allah suruh ini, sami'na wa ata'na. Gak usah nanya, kenapa? Kenapa mesti gini sih? Gak boleh nanya. Itu namanya logika setan. Itu namanya talbis mental iblis. Ibu gak percaya? Coba ibu ketemu iblis, tanya sama dia. Beli. Nama gaulnya apa? Beli. Menurut lo Allah maha benar enggak? Maha benar. Lah kalau Allah benar, kenapa waktu sujud pada Adam kamu gak sujud? Apa kata dia? Benar sih benar, tapi kamu harus bersujud sama Adam. Jadi iblis tidak melihat siapa memerintah, tapi melihat kepada apa dia diperintah. Kita mirip gak, Bu? Mesti disuruh zakat, zakat ada, gak usah nanya. Kenapa mesti berzakat sih? Gak usah nanya, kayak malaikat. Karena dia tahu Allah maha benar, bukan? Allah akan mungkin menyusahkan kita, bukan? Percaya. Ibu kalau suami ibu baik, jujur, gak pernah bohong, ngomong ibu percaya gak? Walaupun blow on suaminya kan? Nah mungkin Allah gak gitu-gitu kan? Paham? Apalagi Allah maha benar, bukan? Allah maha baik, bukan? Allah maha adil, bukan? Allah maha bijaksana, bukan? Terus kenapa dipertanyakan? Berarti ada apa? Ada kabut gak di hati kita? Kabut ini, pertanyaan ini kabut yang mengotori hati, bukan? Yang merentur kekuatan iman, bukan? Karena iman dasarnya yakin, lawannya syak, bukan? Syak itu dari pertanyaan, bukan? Ya contoh, kenapa laki-laki dua, gue barisannya satu ya? Gak usah nanya, Allah maha adil, bukan? Bapak lebih tahu masa anak mahasiswa sama anak istri sama gak ibu beri jajan? Nah kalau ibu saja tahu gimana Allah yang membentuk, maka terus usah nanya. Karena keraguan itu adalah kotornya hati, datang dari pertanyaan. Gila nih Tuhan, gue sama-sama anak juga, sama-sama punya kebutuhan, kenapa dia dua gue satu? Apa kata iblis? Protes lo kayak gue. Ya, apa kata iblis? Gue juga dulu gak setuju. Masa gue setuju pada Adam? Padahal perasaannya gue baik dari Adam deh. Nah, namanya talbis mental iblis, logika setan. Nauzubillahi. Jadi ini peluang kebodohan menyebabkan penetrasi setan. Nah, kalau kita udah bersih semacam ini, insya Allah iman kita semakin bertambah dengan dengarnya ayat. Gak ada penghalang, Bu. Tadi surat 8 ayat 2 tadi, kalimat yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Dibacakan ayat bertambah-tambah keimanan. Pertanyaannya, mungkinkah iman bertambah kalau ada racunnya? Gak mungkin. Paham? Mungkinkah iman bertambah kalau ada masalah? Gak mungkin. Maka bersihkan dia dari jamur, bersihkan dia dari parasit agar hati itu bersih. Hanya iman dominan. Sehingga apa kata Allah? Idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ibu lihat nggak? Ada orang bela mantan presiden sampai hilang rasionalitas akal, bukan? Padahal yang bela lebih pintar daripada dibela, bukan? Oh. Kalau dia aja dibela, gimana Allah kita nggak bela? Padahal tukang bohong luar biasa, bukan manusia itu. Tapi dibela sama pengagumnya. Apa kata iblis? Tuhan lihat mereka sesat sendiri Tuhan. Bahkan aku takut disesatkan juga sama mereka. Artinya kalau cuma Pak Emul saja dibela-belain, dibenar-benarin, gimana Allah? Paham gak, Bu? Cari di Google siapa Pak Emul itu.
Yang jelas bukan tetangga Pak Salim. Ini ilustrasi saja kan. Kalau orang bejat aja dipercaya, gimana Allah Maha benar? Kenapa kita pertanyakan? Kenapa kita tidak bela habis-habisan? Kenapa tidak all out untuk membela kebenaran firman-Nya? Sementara Allah tidak pernah berdusta. Coba lihat di akhir kalimat di surat 4 ayat yang ke-122. Allah bertanya, "Wa man asdaqu minallahi qila?" Siapakah yang benar ucapannya daripada Allah? Allah nantang. Kalau Pak Mul saja yang tukang bohong saja dibela-belain, masya Allah. Ya Pak Mul bukan dari Rawamangun tadi. Ya, dibela-belain. Hilang rasionalitas akal. Ya, gimana Allah yang kita nggak bela firman-Nya? Kenapa kita pertanyakan kebenaran firman-Nya? Sementara Dia Maha benar, Dia Maha adil, Dia Maha bijaksana, Dia Maha tahu. Adapun Pak Mul sok tahu. Sok tahu bahasanya ibu-ibu kan? Ibu-ibu contoh bagaimana bodohnya manusia membela kebatilan. Sementara Allah Maha benar bukan? Maka wajib kita bela dan tidak usah menanyakan kenapa dan kenapa. Kenapa ini merupakan kabut, awal kabut yang mengotori hati. Namanya syak, ragu. Faham? Apa? Wajib tidak ada keraguan padanya. Tapi tahu sebab keraguan. Kenapa? Paham? Kenapa itu datang keraguan bukan? Kenapa bagian 2 cuma setengah ya? Kenapa laki-laki 1? Ini namanya bias gender, masya Allah. Allah dituduh bias gender. Allah dituduh apa? Tidak adil gender. Ya, Allah ini melanggar HAM. Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang melakukan seperti itu. Kita tidak. Paham? Idza tuliyat alaihim ayatu zadatu iman. Kata Quran bertambah keimanannya. Sadaqallah. Allah Maha benar. Ada orang kalau ngaji, Sadaqallahul azim. Apa kata iblis? Memang lu pikir ngefek. Gak kali. Saya punya teman kuliah dulu UAGN gak diwajibkan jilbab. Dia kalau habis baca Sadaqallahul azim. Saya kan orangnya suka mengedukasi orang dengan cara sederhana. Kenapa you tutup sadaqallah? Kan Allah Maha benar. Kenapa kamu gak berhijab? Mana pembenaran terhadap Quran? Proses. Kata teman saya, itu proses Pak Salim. Yuk kuliah udah berapa tahun? 4 tahun kan? Sebetulnya sarjana kan belum berhijab ya. Yuk pernah tahu Monit Sarimin gak? Itu dilatih 3 hari jadi manusia setengah loh. Lu sampai sarjana gak ada perubahan mendingan Sarimin. Kamu itu wamon. Wanita monyet. Sarimin dilatih. Jadi kami kalau reunian teman-teman bilang, kami rindu bahasamu dulu Ustaz. Ya, ini legit tapi edukatif dia bilang. Ya, aku udah dosen, udah guru besar. Kalau ketemu saya, Ustaz kami rindu sentilan-sentilanmu dulu. Ini legit sih tulang-tulang rontok. Ya, tapi edukatif sekali bahasamu. Ya, tuh monyet dilatih 3 hari jadi manusia. Sarimin ke pasar. Masya Allah. Saya kayak menerkan bahasa Belanda dan Indonesia bukan? Masya Allah. Masa yuk kalah sama Sarimin? 2 minggu lagi dia datang jilbab. Masya Allah. Semoga kamu tidak seperti Sarimin, wahai saudara. Dia bilang, sebenarnya saya jilbab ada sakit hati Ustaz. Ya, saya nggak mau disamakan sama Sarimin. Bagus. Itu tandanya kamu sadar kemanusiaanmu, belum sadar keimanan. Yang penting proses dulu. Sadar manusia supaya tidak mirip monyet. Tinggal proses sadar sebagai seorang mukminah supaya kamu tidak sama dengan kafirah. Tuh kan, bahasanya lebih sakit lagi kan? Namanya juga orang sakit ya dikasih penyakit kadang-kadang sakit bukan? Orang kalau kanker di kemo sakit bukan? Sakit melahirkan sehat. Namanya sakset namanya. Ya sukses, sakit itu sehat. Dia mau dulu. Jadi kalau tiap tahun kita reunian kata mereka apa?
kami kangen dengan sentilan-sentilan dulu Ustaz. Sakit banget gitu. Ya, tapi kami telah tua sadar. Emang ternyata obat memujara. Ya, pilnya pahit. Tapi pil pahit itu menyembuhkan. Dan itu bentuk tazkiyah. Paham anak-anak? Ada Pak Sarip kalau ngomong kok keras amat ya. Saya tanya, mau lembut tapi khianat atau kasar tapi jujur? Contoh, kadang-kadang untuk mencegah kebenaran perlu jutek bukan? Dokter bilang ibu jangan main-main. Kanker stadium 3 sebelum mati loh. Sadis bukan? Tapi jujur enggak? Daripada nggak apa-apa bu, belum apa-apa kansernya. Udah 3 loh. Gimana bu? Kira-kira yang ibu senangi dokter mana? Kedua atau pertama? Bu, ibu nggak boleh main-main dengan nyawa. Ibu segera berobat karena udah stadium 3 bu. Kalau ibu gak hati-hati nyaho teh. Masanya sadis, tapi jujur bukan? Enakan mana? Ada 2 pilihan. Satu tapi tidak jujur, sakit tapi jujur. Gimana bu? Jangan ada dusta di antara kita. Mana pilihan? Jawab. Nah, jujur lah, kadang-kadang sakit ya. Daripada santun tapi dusta bukan? Ya, daripada santun tapi pura-pura. Ya, bukan membenarkan saya, enggak. Saya adalah contoh saja. Paham anak-anak? Baik, itu adalah perlu yang ketiga ya. Pertama kita sudah bahas tentang Quran. Kedua, siapa orang mukmin. Yang ketiga, mempersiapkan hati untuk menerima Al-Quran seruan Allah. Nanti 2 minggu lagi kita mulai dengan seruan yang pertama. Ya, nanti Ibu Nita tulis undangan seruan yang pertama. Ya, surat 2105. Paham anak-anak? Kalau nggak bisa hitung tanya saya aja. Pak, besok surat berapa, ayat berapa? Jelas anak-anak? Semoga kalian memaafkan gurumu yang kurang ajar. Ya, kadang-kadang guru kurang ajar untuk kebaikan murid bukan? Karena murid kurang ajar pasti dikurang ajarin juga bukan? Baik, saya kira cukup ya. Ya, saya kira cukup. Saya hanya izinkan 2 pertanyaan saja. Kemudian saya nggak melanjutkan, saya mau pergi. Ya, saya kuisnya antum, saya tahu wajah antum lagi nunggu hadiah. Tapi sekali lagi saya nggak mengajukan karena saya mau pergi. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Zoom 1, yang di dalam ini 1. Silakan Ibu. Bahwa Allah memberi manusia juga dengan kebaikan dan keburukan. Apakah bisa diimplementasikan dengan surat 19? Ya, jadi sama ya. Jadi kalau kita tidak diuji Allah, dari mana kita tahu orang baik? Ya, dari mana kita tahu keburukan dan kejahatan bukan? Bagaimana kalau Allah tidak memberikan kecenderungan? Dari mana kita bisa bedakan mana baik pada buruk? Dari mana kita tahu kita orang baik atau orang buruk? Paham? Sementara kita mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Baik. Makanya rajin ngaji. Ya, dengan syarat memilih guru yang berilmu dan amanah. Berilmu tidak kucuk, tapi amanah. Banyak berilmu tapi nggak amanah. Demi menyenangkan hati muridnya supaya diundang terus. Ya, kebanyakan ibu-ibu kan ustadznya enak banget. Ya, lucu lagi ustadz. Masya Allah, kapan cerdasnya? Ya. Baik, di Zoom silakan. Ustadz, dosa itu ada 2 jenis, dari emosi, nafsu, dan setan. Nah, apakah yang emosi itu
lebih kuat daripada dari setan. Apa benar demikian, Ustaz? Baik. Nafsu itu lebih dominan daripada setan, iya. Sebab setan boleh pintar, tapi kalau nafsunya jinak aman nggak? Paham nggak? Tanpa setan ganggu, tapi kalau nafsunya dominan rusak nggak? Paham ya? Nah, jadi nafsu itu lebih mendominasi daripada setan. Paham ya? Jadi saya ulangi, Bu. Taruhlah ibu biasa marah-marah, nggak ada pemicu marah, tetap marah aja kan? Betul bukan? Tapi kalau ibu tidak biasa marah, orang bikin ibu marah, nggak akan marah juga kan? Betul? Kalau ibu tidak memiliki sifat pemarah, dipicu marah nggak mungkin marah kan? Karena itu kan sifat bawaan, bukan? Paham? Tapi kalau ibu pemarah, nggak dipicu pemarah. Paham? Ini menunjukkan nafsu itu lebih dominan daripada iblis. Ilmu tidak mendominan. Iblis itu hanya menggunakan peluang. Kalau peluangnya dominan, seperti toples dan tutupnya, bukan? Klop. Jelas ya? Saya kira cukup. Jawabannya singkat dan jelas. Saya biasa menggunakan metode tegas, lugas, tuntas. Ya, tegas, tidak usah basa-basi. Lugas, jelas penjelasan dengan dalil-dalilnya. Semoga menjadi tuntas dalam pemahaman. Baik, dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tanya saya mau kemana, bukan urusan murid.